jadi kami di sini kelompok 4 sudah berada di Anjungan Bali, Taman Mini Indonesia Indah. Dan di sini kami mau menjelaskan masing-masing bangunan yang ada di pekarangan Anjungan Bali ini. Ikutin terus. Oke, di belakang saya sudah ada bangunan megah yang bernama Angkul-Angkul. Angkul-Angkul merupakan gerbang tradisional rumah adat Bali. Angkul-Angkul berfungsi sebagai pintu masuk ke area pekarangan Bali atau Puri. Puri sendiri merupakan komplek rumah bangsawan. Angkul-Angkul juga dirancang sebagai perlindungan dari roh jahat atau energi negatif yang bisa masuk ke dalam rumah. Angkul-angkul biasanya terbuat dari batu bata merah atau batu alam yang memiliki ornamen ukiran khas yang melambangkan dewa-dewa atau alam. Di belakang saya ada aling-aling. Aling-aling adalah pembatas angkul-angkul, yaitu pintu gerbang atau gapura dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Di belakang saya ini ada bangunan yang bernama Balai Gede. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara yatnya, yaitu rangkaian upacara yang diadakan sehubung dengan siklus kehidupan manusia. Untuk sekarang di sini ada mahajan yang disebut sanggah. Ini tuh biasanya dipakai sebagai tempat untuk bermeditasi, bisa juga untuk sembahyang, dan itu tuh dilakukan terhadap keluarga-keluarga yang memiliki rumah atau sanak saudara yang banyak gitu ya. Jadi mereka sekeluarga tuh beribadah pada jam-jam tertentu di pekarangan rumahnya, itu biasanya ada merajan ini. Nah itu tuh mereka sembahyang terhadap dewa-dewa leluhur, terhadap nenek moyang dan sebagainya. Nah jadi untuk kali ini sayangnya nggak bisa masuk ke dalam karena ini tempatnya dikunci dan tempatnya lumayan cukup sakral ya. Jadi nggak bisa kita lihat ke dalamnya gimana. Tapi untuk dari luar bentuknya seperti ini. Sekarang di belakang saya ini sudah ada bangunan Balai Gedong. Balai Gedong ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para anak gadis yang belum menikah, sekaligus tempat menyimpan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan barang-barang berharga lainnya. Juga sebagai tempat maskap bagi para remaja menjelang upacara mangsa nyati. Bangunan ini dibuat dengan bahan alami seperti kayu, bambu, dan juga batu yang menciptakan keselarasan dengan alam. Bangunan ini dihiasi dengan ukiran dan ornamen tradisional yang mencerminkan cerita lokal. Desain yang ada di bangunan Balai Gedong ini bukan hanya diciptakan sebagai tempat tinggal, melainkan tempat simbol identitas warga. Oke, dan ini di belakang saya ada Balai Dauh atau disebut Balai Singasari. Biasanya diletakkan di arah barat dari kawasan. Dan bangunan ini difungsikan untuk tempat teduh atau tinggalnya lelaki jaka atau lelaki yang belum menikah. Dan fungsi lainnya juga sebagai tempat aktivitas yang dilakukan bersama seperti menjahit, melukis, mengukir, dan sebagainya. Itu kenapa bangunan tersebut juga bentuknya terbuka dibanding balai-balai lainnya. Oke, jadi selanjutnya di belakang saya ini ada bangunan yang bernama Balai Loji. Balai Loji ini merupakan bangunan yang berfungsi untuk tempat istirahat habis kerja keras dan juga tempat penginapan tamu dari upacara keagamaan. Di belakang saya merupakan bangunan bernama lumbung. Lumbung adalah tempat hasil menyimpan padi atau panen lainnya. Lumbung juga menghindari hasil panen dari hujan, kelembapan, dan hama. Lumbung juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran bagi keluarga. Lumbung Bali biasanya memiliki bentuk yang unik dengan atap melengkung dan kerucut. Atap tersebut terbuat dari alang-alang atau ijuk. Bentuk ini memungkinkan ventilasi yang baik bagi hasil panen.
Jadi di belakang saya sudah ada pawon atau dalam Bali merupakan sebuah dapur yang mana memiliki bukaan besar atau biasanya bangunannya terbuka. Nah, hal ini berfungsi agar sisa asap dari pembakaran setelah memasak bisa langsung keluar dengan lancar. Hal ini dikarenakan biasanya dalam rumah Bali itu menggunakan tungku bakar untuk memasaknya. Nah, biasanya bangunan pawon ini berada di selatan atau di belakang rumah. Hal ini dikarenakan tempat untuk memasak atau kegiatan duniawi dijauhkan dari tempat untuk beribadah. Sekian informasi bangunan-bangunan yang ada di Anjungan Bali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.